Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Departemen Matematika, di mana kami mengampu mata kuliah Aljabar Linear 2 dan kami mendapatkan tugas kelompok. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Aditya Rahman dengan NIM H0112311021. Saya Andi Sahrul Ramadan dengan NIM H0112311020. Saya Adiananda Saputra dengan NIM H0112311026. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan sebuah studi kasus di mana kami telah memperoleh data-data yang ingin kami peroleh untuk menyelidiki pengeluaran berikutnya dari seorang mahasiswa bernama William di semester keempat untuk mengantisipasi pengeluaran tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengangkat studi kasus di mana seorang mahasiswa bernama William ingin memperkirakan pengeluaran yang ia keluarkan pada saat semester keempat. Nah, berikut adalah riwayat pengeluaran per semester yang dikeluarkan oleh William. Pada semester pertama, ia mengambil total perkuliahan sebanyak 20 SKS. Nah, pada semester pertama ini, ia mengeluarkan biaya sebanyak 2.800.000. Pada semester kedua, ia mengambil total perkuliahan sebanyak 18 SKS. Nah, ia memerlukan biaya pengeluaran sebanyak 2.500.000. Nah, pada semester ketiga, ia mengambil total perkuliahan sebanyak 16 SKS, di mana pengeluaran biaya ini mencapai 2.300.000. Pada semester keempat, ia ingin memperkirakan berapa pengeluaran yang akan ia keluarkan di semester ini. Nah, untuk memperkirakan pengeluaran biaya yang ia akan keluarkan pada semester keempat, itu kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berdasarkan data yang telah kita ketahui, ini dapat saya ubah menjadi suatu bentuk umum persamaan linear di mana Z ini menunjukkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh William untuk satu semesternya. Itu sama dengan A dikali X, di mana A merupakan koefisien yang menunjukkan berapa banyak SKS yang diambil oleh William untuk suatu semester. Kita kalikan dengan variabel X, di mana X ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan William per harga satu SKS yang harus dia ambil. Kita tambahkan dengan variabel Y, di mana variabel Y ini merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh William untuk kebutuhan sehari-harinya. Lalu, berdasarkan data yang telah kita punya, maka akan saya substitusi ke dalam persamaan umum linear ini, sehingga kita peroleh Oke, baiknya bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Lalu kemudian kita akan ubah bentuk ini ke dalam bentuk matriks yang diperbesar, di mana kita akan memiliki matriks koefisien di mana 20, 18, 16 merupakan koefisien dari variabel X dan 111 merupakan koefisien dari variabel Y. Lalu kita kalikan dengan matriks variabel. Karena kita memiliki dua variabel, maka kita menggunakan matriks X yang berisikan X dan Y. Itu kemudian sama dengan matriks hasil Oke, sekarang kita telah memiliki persamaan linear dalam bentuk matriks. Lalu kemudian akan saya sebut matriks koefisien ini sebagai A dan matriks variabel ini sebagai P. Kemudian ini akan sama dengan Y. Oke, untuk tahap selanjutnya, setelah kita lihat
ini akan membentuk suatu matriks yang inkonsisten. Dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa matriks ini inkonsisten? Maka kita akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, dan kemudian kita akan melakukan OBE dengan sedikit kecerdasan, dan kita akan menemukan bahwa ini menunjukkan suatu matriks yang inkonsisten. Oke, jadi setelah kita menemukan matriks-matriks yang kita butuhkan, yaitu matriks koefisien, matriks variabel, dan juga matriks hasil, kita akan bentuk menjadi augmented matrix yang akan kita OBE untuk melihat apakah ini memiliki solusi atau dia merupakan matriks yang inkonsisten atau tidak memiliki solusi. Nah, untuk matriks pertama kita akan melakukan operasi di mana baris keduanya akan kita kurangkan dengan 9/10 dari baris pertama, lalu baris ketiganya akan kita kurangkan dengan 4/5 dikalikan dengan baris pertamanya. Lalu kita akan menemukan matriks kedua di mana bentuknya adalah seperti ini. Lalu bisa kita lihat, selanjutnya akan kita operasikan baris ketiga, lalu kita kurangkan dengan 2 dikali baris kedua. Dan kemudian kita akan menemukan matriks seperti ini. Dan yang menarik adalah jika kita perhatikan di baris ketiga, dia akan membentuk baris matriks seperti ini, yang apabila kita ubah ke dalam bentuk persamaan linear, ini sama saja dengan kita menuliskan 0 sama dengan 100.000, yang dimana jelas ini merupakan pernyataan yang salah, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa matriks ini dia itu merupakan matriks yang inkonsisten atau tidak punya solusi, karena tidak ada solusi yang bisa menunjukkan bahwa 0 sama dengan 100.000. Nah, sekarang problemnya adalah kita tetap ingin mencari nilai dari variabel X dan Y, namun kita harus berhadapan dengan suatu persamaan matriks yang inkonsisten. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui nilai paling pendekatan untuk variabel X dan Y, maka kita akan menggunakan metode kuadrat terkecil untuk mengetahui variabel ini. Oke, untuk bagian metode kuadrat terkecil akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, tadi telah ditemukan oleh teman saya bahwa bentuk dari matriks A dikalikan dengan P sama dengan Y merupakan bentuk yang tidak konsisten. Oleh karena itu, untuk mencari tahu solusi dari X dan Y, kita tidak bisa mencarinya secara langsung karena dia tidak memiliki solusi, melainkan kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil untuk mencari solusinya. Nah, bagaimana metode tersebut? Silakan perhatikan baik-baik. Jadi, ketika kita punya bentuk matriks AP sama dengan Y, berdasarkan metode kuadrat terkecil, kita bisa kalikan kedua ruas dengan A transpos. Jadi kita punya A transpos dikali A dikali P sama dengan A transpos dikalikan dengan Y. Nah, perhatikan bahwa ketika kita mempunyai matriks A transpos dikalikan dengan A, di mana A transpos berukuran 2 kali 3 dan A berukuran 3 kali 2, maka hasilnya nanti pasti berukuran 2 kali 2. 2 kali 2. Kemudian kita perlu cari tahu terlebih dahulu apakah A transpos dikalikan dengan A itu memiliki inverse atau tidak. Oleh karena itu, pertama saya akan mencari terlebih dahulu berapa nilai dari A transpos dikalikan dengan A. Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama dapat 980. Baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua, kita akan dapat 54. Baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama dapat 54. Baris kedua dikalikan dengan kolom kedua pada matriks A, kita akan memperoleh hasilnya itu adalah 3. Baik, jika kita ingin mencari determinan dari matriks A transpos dikalikan dengan A untuk mengetahui apakah dia memiliki inverse atau tidak, kita tinggal mengalihkan baris pertama kolom pertama yaitu 980 dikalikan dengan baris kedua kolom kedua yaitu 3 dikurangi dengan baris pertama kolom kedua dikalikan dengan baris kedua kolom pertama 54. Nah, di mana jelas bahwa hasilnya ini tidak akan sama dengan 0. Sehingga diketahui bahwa matriks A transpos dikalikan dengan A itu memiliki inverse. Baik, karena kita ketahui bahwa matriks A transpos dikalikan dengan A itu memiliki inverse. Oke, saya hapus dulu. Maka hal ini kita bisa. Baik, karena kita mengetahui bahwa matriks A transpos dikalikan dengan A itu memiliki inverse, maka kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan inverse-nya. Jadi kita kalikan di ruas kiri dengan inverse dari A transpos dikalikan dengan A. Juga di ruas kanan kita kalikan dengan inverse dari A transpos dikali dengan A. Nah, kita ketahui bahwa dua matriks yang dimana jika matriks dikalikan dengan inverse-nya, hasilnya adalah matriks identitas. Dimana ketika kita mengalihkan matriks identitas dengan suatu matriks,
maka kita akan mempunyai hasil matriks itu sendiri. Jadi di ruas kiri sisa matriks P. Maka kita punya P sama dengan A transpose dikalikan dengan A yang diinverskan dikali dengan A transpose dikali dengan matriks Y. Baik, jadi tadi kita telah memperoleh bentuk seperti ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini, kita tinggal mensubstitusi masuk nilai dari A transpose A inverse dikalikan dengan A transpose dikalikan dengan matriks Y. Nah, tadi saya telah mencakar untuk mencari nilai dari A transpose A juga inverse-nya, sehingga kita tinggal mengsubstitusi masuk. Jadi kita punya matriks P yang merupakan representasi dari nilai X dan Y itu sama dengan matriks A transpose A inverse 8 min 9 per 4 juga min 9 per 4 dan 245 per 6 dikali dengan A transpose A ini 20 18 16 1 1 1 dan dikali dengan matriks Y. Jadi matriksnya adalah 500 dan 300. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah mengalihkan matriks yang ini dengan yang ini, lalu hasilnya kita akan kalikan lagi dengan yang ini, sehingga kita akan memperoleh matriks P yang merupakan representasi dari nilai X dan juga nilai Y. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mengskip perkaliannya dan langsung ke hasilnya. Saya memperoleh bahwa hasil kalinya itu akan sama dengan 150.000. Kemudian, maksud saya 125.000. Kemudian di bawahnya adalah 850.000 dibagi dengan 3. Nah, dari hasil yang ini, ketika kita substitusi balik nilai X dan nilai Y-nya, maka kita akan punya X itu akan sama dengan 125.000 dan Y-nya akan sama, Y kecil akan sama dengan 850.000 dibagi dengan 3. Nah, perlu kami tekankan bahwa solusi X dan Y untuk yang telah kita peroleh ini merupakan solusi yang paling mendekati di antara solusi-solusi yang lain, karena tadi awalnya kita ketahui bahwa tidak ada solusi untuk persamaan yang telah kita peroleh, sehingga kita cuma mencari aproksimasinya atau nilai yang paling terdekat dengannya. Nah, setelah kita memperoleh nilai X dan Y, maka kita bisa mencari tahu kira-kira berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh William pada semester keempat ketika ia mengambil mata kuliah sebanyak 22 SKS. Baik, tadi kita telah memperoleh nilai X dan juga nilai Y. Sekarang kita tinggal mensubstitusi masuk ke persamaan awal yang kita miliki untuk mengetahui berapa pengeluaran William ketika dia mengambil 22 SKS pada semester yang keempat. Kita tahu persamaan awal kita itu adalah Z sama dengan AX ditambah dengan Y. Nah, kita substitusi nilai A-nya. Nilai A-nya yaitu adalah jumlah total SKS sebanyak 22, nilai X-nya yang ada di sana dan juga nilai Y-nya yang ada di sana. Maka kita akan punya pengeluaran dari si William itu adalah 22 dikalikan dengan 125.000 ditambah dengan 850.000 dibagi 3. Oke, jadi hasil dari 22 dikali 125.000 ditambah 850.000 per 3 ialah sekitar 3.33.333 rupiah. Jadi kita peroleh bahwa jika William mengambil total SKS sebanyak 22 pada semester 4 berdasarkan pengeluaran-pengeluaran sebelumnya, kita bisa menyimpulkan pengeluaran William berikutnya itu sekitar 3.33.333 rupiah. Baik, tadi kita telah memperoleh bahwa pengeluaran William jika William mengambil total SKS sebanyak 22 pada semester 4 yaitu sebesar 3.33.333 rupiah. Tapi perlu kita ketahui bahwa ini cuma perkiraan atau nilai aproksimasi atau nilai yang terdekat dari apa yang akan kita perkirakan atau apa yang akan William keluarkan di semester berikutnya, itu semester keempat. Nah, kesimpulannya untuk mencari sebuah solusi dari persamaan yang tidak konsisten, maka kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil, baik itu kondisi seperti ini maupun kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang ingin menghitung kira-kira pada semester berikutnya atau pada bulan berikutnya pengeluaran yang akan kita keluarkan berapa, teman-teman bisa menggunakan metode yang ini dengan berdasarkan pada pengeluaran-pengeluaran teman-teman sebelumnya. Baik, terima kasih. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami mengenai studi kasus yang telah kami lakukan. Saya Adit. Saya Andi. Saya Ade.
kami pamit undur diri. In case I don't see ya, good afternoon. Good evening. And good night. Bye-bye.